Ampun supe dipun klik subscribe pun lantan subscribe pun panjenengan setengah saking investasi akhirat. Matur nuwun. Pertanyaan yang selanjutnya adalah mulai kapan Gus penanaman karakter Islami ini dimulai? Terima kasih. Selama ini para pakar-pakar kita baca jurnal, baca buku, baca artikel dimanapun itu kan sedini mungkin. Tapi sedini mungkin itu sampai batas usia berapa? Kalau sampai tanya sama saya, sejak kapan didikan karakter taman pada anak? Sejak orang tuanya membuat anak. Sejak orang tuanya membuat anak, itu proses pendidikan karakter sudah dimulai. Kita sering dapat cerita-cerita dari orang tua. Nek ono bocah hiperaktif, wah angel kandhanane. Di ben niku gawene ra maca bismillah terus kakek polah menawa. Kakek polah, orang maca bismillah ije kakek gaya menawa. Kakek polah. Ini kan omongan-omongan orang tua yang sebenarnya dianggap guyonan atau dianggap lelucon biasa, tapi sebenarnya berdampak sangat besar. Para ulama-ulama, para arif billah di kitab-kitab klasik, di kitab-kitab kuning, bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sudah menekankan adab orang kumpul antara suami istri saja itu diatur. Sebelumnya membaca, tapi tidak perlu tutorial ini ya. Kalau ibu-ibu atau bapak kan tutorial biar wajah glowing. Masuk. Tapi ini tutorial supaya mencetak generasi yang berkarakter. Makanya dimulai sejak kapan? Sejak mulai dibikin anaknya. Sana, Pak. Sejak artinya itu bahkan kalau perlu sejak orang tuanya berinteraksi dengan calon istrinya itu bagaimana prosesnya? Itu sudah dibentuk pendidikan karakter karena orang tua itu ibarat cerminan bagi anak-anaknya. Makanya kan luar biasa di sini. Ternyata konsep Islam sampai sejauh itu memandang atau memulai di dalam proses mendidik anak sejak orang tua berinteraksi dengan calon istrinya. Kepiye ke cara berinteraksi karo calon bojone? Yang jangan modelnya kepiye? Ayo Dik, kita sholat subuh berjamaah di masjid. Apa masih ada seperti itu? Yang ada apa? Ayo mas, nongkrong, warung kopi mana? Sana, kafe mana? Sana. Yang ada kan seperti itu. Padahal ingat-ingat, wahai para pemuda, sama pemuda-pemuda semua ini, proses pendidikan karakter anak dimulai sejak Anda bagaimana berproses, berinteraksi pertama kali dengan calon istri-istri Anda. Kalau sampai istri-istri jarak dua berarti istrinya. Suara istri. Ini di sana itu. Baru setelah itu proses membuat anaknya bagaimana. Nabi kan sudah mengatur pertama, jangan sampai tidak berdoa dulu. Yang kedua diselimuti. Itu lebih baik kecil lagi baca Al-Baqarah juga ya. Wudu, baca surah Al-Baqarah, baca Yasin, tahlil, istighosah itu kan. Enggak, itu artinya pertama dimulai dengan doa. Kedua memang dengan cara yang santun, beradab, tidak menggunakan model-model yang aneh-aneh seperti yang ada. Soalnya ini penting soalnya. Terus yang ketiga selamat dalam kandungan. Selamat dalam kandungan itu pun menjadi proses step yang ketiga di dalam pembentukan karakter anak. Makanya apa? Medis telah membuktikan ternyata ibu saat anaknya dalam kandungan masih di dalam berupa janin, kok orang tuanya atau ibunya atau kedua orang tuanya itu sering membaca Al-Quran, itu dampaknya ada jurnal mengatakan anaknya nanti akan lebih mudah untuk memahami bahasa Al-Quran. Itu di sana. Sampai dikatakan kalau kita mengatakan kalimat atau ungkapan-ungkapan yang sangat masyhur yang kita dengar saat ini, anak kecil dalam kandungan bisa mendengarkan atau merespon musik klasik. Pernah dengarkan? Supaya apa?
merangsang kecerdasan otak anak. Itu musik klasik. Artinya kalau kita berbicara berdasarkan hal tersebut, itu menandakan ternyata bayi dalam kandungan sudah mampu merespon suara-suara yang ada di luar. Makanya apa? Akhirnya diucapkan yang baik-baik. Ibunya, pikirannya, perasaannya pun yang baik-baik. Ini kan dalam konsep Islam namanya husnudzon. Ngomong yang baik-baik, positive thinking, pokoknya dipikir pun yang baik-baik. Karena dampaknya sampai ke anak. Berbicara pun yang baik. La yaqulu wala yaf'alu illa ma'rufa. Artinya di sini itu ojo nganti ngomong, jangan sampai berbicara, jangan sampai berperilaku kecuali yang baik. Itu di sana itu. Kenapa? Dampaknya kepada anak dalam kandungan. Yang kedua apa? Seorang ibu yang rajin sholat ternyata akan menjadikan anak akan berada di posisi yang tepat untuk nanti dia keluar. Makanya seorang ibu yang ahli sholat saat dia hamil, insya Allah tidak akan sungsang. Orang mungkin malang, orang mungkin yang kelahiran yang aneh-aneh itu enggak. Yang penting pelan-pelan, aja banter-banter sholatnya. Aku malah melok hamil, malah melok tarawih itu 7 menit di Jawa Timur itu. Ya bubar tengah jalan nih berarti. Artinya dihayat. Tapi sering-sering sholat ternyata itu dampaknya membuat posisi bayi nanti itu akan berada di posisi tepat dia akan keluar. Enggak sungsang, enggak malang. Itu riset ini. Sudah diteliti. Nah, ini kan menandakan ternyata apa yang disampaikan di dalam Islam itu sebenarnya sangat rasional, sangat ilmiah. Bahkan tidak hanya faktor ini saja, hampir semua yang dikatakan di Quran, di hadis, apapun dikatakan para ulama-ulama, ternyata kalau diteliti, dihayati, ternyata sangat ilmiah semua. Contoh kayak air yang didoakan. Karena sudah ada penelitian, Profesor Masaru Emoto 20 tahun beliau meneliti tentang air. Kesimpulannya apa? Ternyata air mampu merespon 4 hal: suara, perasaan, pikiran, nyanyian. Makanya kalau ada air putih, kalau di samping ada lagu-lagu rock-rock, itu dia kristalnya pecah-pecah, malah gak baik untuk diminum. Tapi kalau semisal di samping air putih tadi ada musik yang memang itu lembut, lembut, yang penting kuncinya lembut. Mau musik tradisi apapun yang penting lembut. Makanya dianjurkan musik klasik kan, karena lembut. Gending Jawa itu lembut. Yang kedua, perasaan. Ternyata kalau ada minuman air putih seperti ini, kok berada dalam posisi di dekat orang-orang yang perasaannya husnudzon semua, positive thinking semuanya, ternyata kalau diminum itu baik. Makanya gak salah nih, semisal ada santri kalau kuyai langsung rebutan minumnya, itu gak salah. Karena begitu, karena saya yakin kiai-kiai itu memang hidupnya untuk Allah, hidupnya untuk ilmu, hidupnya untuk dakwah. Orang mungkin ngerasani wong, apa nganti ngelek-ngelek wong, gak ada waktu. Makanya para ibu-ibu, para bapak-bapak, ingat mulai sekarang kalau ada sing ngerasani elek-elek macam-macam, gak usah ditanggapi. Tandanya apa? Tandanya Anda sukses menjadi orang hidup. Nek ana wong urip kok kapan awak dhewe gak dirasani wong, iku tandane Anda gagal urip. Anda sukses wong urip manakala ana sing akeh sing ngrasani. Ternyata apa iku tandane hidup Anda lebih indah daripada hidup mereka. Makanya nganti awak dhewe gak kober ngurmati mereka, mereka malah kober ngurmati awak dhewe. Yang kedua apa? Nek ana sing ngrasani awak dhewe gak usah susah, mergane apa? Itu terbukti kalau ada orang-orang membicarakan kita di belakang, tandanya hidup kita selangkah jauh di depan daripada mereka di belakang kita. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Yang ketiga tadi di dalam kandungan. Yang keempat itu kalau sudah keluar, nah itu tadi saya mengatakan di awal, sejak dini kenalkanlah kalimat-kalimat Allah, Nabi Muhammad. Itulah yang pertama. Baru setelah itu orang tua nih iso podo bareng, ya nggak apa-apa. Yang penting juga dikenalkan juga sejak dini, sejak awal, seawal-awalnya. Karena kalau kita berbicara usia tidak bisa dipastikan secara pasti kapan bayi itu bisa berbicara. Wong berjalan saja berbeda-beda antara bayi satu dengan bayi yang lain. Ada yang 9 bulan jalan juga ada, 10 bulan ada, 11 bulan akeh, 12 bulan tambah akeh. Artinya nggak bisa dipastikan. Tapi sedini mungkin sejak dia lahir, sering-sering dia disampaikan di kuping, di telinganya anak adalah Allah, baca surat Al-Fatihah, sholawatan. Ini kan bukti kalau kita memang serius pengen
mencetak generasi yang memang cinta kepada Allah, cinta kepada Nabi Muhammad. Harapannya kan begitu. Itu 4 hal yang harus ditanamkan, proses-proses yang memang step-stepnya dari mulai proses bertemunya orang tua dengan istri, bagaimana calon istri, bagaimana bikinnya dalam kandungan dan saat sudah dilahirkan. Itu di sana itu. Yang kelima, yang penutup, bukan berarti ini urutan. Yang kelima ini adalah sering-sering dibacakan Fatihah kepada anak-anak kita. Penting sekali. Ini merupakan ilmu para ulama-ulama kita, kiai-kiai kita pesan kepada kita. Kiai-kiai saya pada bilang intinya kalau punya anak sering-sering dibacakan suratul Fatihah. Ben opo ben gampang diatur, ben opo ben birrul waliden, ben opo ben gampang dinasehati, ben opo ben cerak dengan kita. Karena bacaan Fatihah itu bainar ruh war ruh. Enggak sekedar hubungan zahir seperti ini. Tapi kalau Fatihah sifatnya batin, yang itu tidak mampu kita rangkum, yang tidak mampu kita jelaskan, tapi intinya nyata. Keadaannya, dampaknya, hasilnya nyata dari surat Fatihah yang kita bacakan kepada anak-anak kita. Makanya sering sekarang orang tua pada bingung, anak saya kok sulit saya nasihati, anak saya sekarang kok sulit saya ajak yang baik-baik. Para guru-guru pun begitu, pada kersulo, pada bingung kenapa murid-muridnya susah diatur. Mungkin termasuk salah satunya ikhtiar yang sifatnya batiniah, mengirimkan hadiah surat Fatihah kepada anak-anak kita. Itu mungkin sudah mulai lupa atau malah bahkan tidak dilakukan sama sekali. Sejak kecil